Aku kayaknya kayak ngerasa dunia ini akan baik-baik aja kalau nggak ada manusia deh. Karena satu kerakusan manusia ini itu bisa ngerusak jutaan makhluk hidup gitu. Bahkan sekarang agama hari ini itu dijadikan sebagai komoditas untuk uang itu sendiri. Bener. Kan harusnya kan sesuatu yang lebih panjang kan, yaitu akhirat kan, kebermanfaatan. Itu kan, tapi sekarang justru orang-orang yang ngelegalin tambang kan itu justru dari orang-orang beragama. Gimana Ustaz? Mabuk laut guys, mabuk laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat datang lagi di program Jelajah di Alam, bukan Jenaka di Alam. Nah, teman-teman, kita nih sekarang lagi ada di salah satu pulau di Kepulauan Seribu. Dan ini adalah salah satu pusat cagar alam maksudnya. Bukan cagar pusat alam. Sih, cagar alam aja ini sih. pulau yang menjadi dialokasikan sebagai cagar alam. Cagar alam itu apa aja, Sat? Cagar ketentuan, alam syarat dan ketentuannya? berarti ya dia meminimalisir sentuhan manusia sih. Kemudian dikonservasi, kemudian dilindungi flora faunanya di sini. Jadi tidak ada eksplorasi, tidak ada eksploitasi. Makanya tadi kalau kita keliling kita hanya ketemu satu bangunan aja. Posko aja. Pos buat polisi hutan ya. Padahal ini di laut ya. Kok ini hutan? Jadi itu satu tempat yang dijaga kelestariannya, tidak diubah fungsinya. Kira-kira begitulah. Tapi menarik juga, ini kan cagar alam ya klaimnya kan. Iya. Tapi pas kita turun, kita kiri kaget sama kanan itu semuanya isinya sampah. Aku ngerasa kayak ya Allah, sekotor ini kah manusia gitu ya. Dan ini ternyata ini hanya sedikit yang kita lihat sebenarnya. Iya. Yang lebih parah lagi sebenarnya ada, cuman kita nggak tahu aja. Aku pernah nonton satu dokumenter dan judulnya Seaspiracy. Nah, Seaspiracy itu ngomongin tentang ternyata laut itu punya peran yang sangat-sangat besar loh buat manusia gitu. Dan ternyata sampah yang sebenarnya sering kita campaignin itu yang ada di pantai atau nggak di laut itu kan kita biasanya sedih sama sedotan yang masuk ke penyu gitu kan. Tapi ternyata ada yang lebih sadis dibandingkan sedotan. Yaitu apa itu? Jaring pukat buat nangkepin ikan. Pukat harimau. Nah itu crawl. Dan itu banyak banget, dan kalau misalnya diteliti udah ada di situ dikasih tahu panjangnya itu 300 kali keliling bumi. Banyak itu kan kata aku kan gede banget. Wow. Aku nggak tahu ya, aku ngelihat sampah segini aja saat aku sedih gitu, ya ampun. Terus jalan hati-hati, ini ada beling nggak ya gitu ya. Terus sampai teman aku tuh namanya Grey itu menemukan satu aku nggak pengen ngomongnya. Aneh lah pokoknya, sesuatu yang kayak nggak pantas gitu. Kok ada di sini nih gitu kan. Serem banget. Nah, apalagi kalau misalnya aku dengan mata kepalaku ngelihat sampah 300 keliling bumi, itu lebih stres lagi kayaknya gue. Nah, itu kan nggak terjadi dengan sendirinya, Sat ya? Iya, benar. Itu kan kerjanya manusia. Iya. Apakah lebih baik manusia itu punah aja, Sat, biar nggak ada? Itu kayaknya bagus ya, Sat? Ada satu film juga yang berjudul virus. Jadi manusia itu dianalogikan tuh kayak virus gitu. Jadi virus tuh kan datang, dia ngerusak kan. Udah habis itu ya pergi atau musnah gitu. Nah, datangnya itu bukan untuk memperbaiki situasi, tapi datang berkembang merusak, berkembang merusak gitu. Nah, itu yang aku lihat sih terjadi sekarang gitu. Seperti halnya tadi sih, alam dengan terumbu karang yang begitu indah gitu ya. Kalau kita lihat teman-teman kita yang menyelam itu kan warna-warni gitu ya. Tempat ikan hidup, berkembang biak, itu rusak gitu. Jadi kita udah kayak
kita nggak bisa lihat lagi yang kayak gitu. Di perairan kita kemarin yang di Samarinda itu ada satu sungai ya, namanya Sungai Mahakam. Di situ kan ada pesut ya. Pesut Mahakam. Lumba-lumba. Pesut Mahakam mirip, lucu banget tuh. Katanya tinggal berapa belas ekor gitu ya. Gila di situ. Dan itu juga akan terjadi di makhluk-makhluk lain yang mungkin hari ini masih kita kenal. Tapi mungkin sekian tahun kemudian kita nggak mengenal. Ya karena itu, karena manusia melakukan eksploitasi besar-besaran, terus makhluk hidup yang ada di tempat tadi, yang habitatnya, kadang-kadang habitatnya hanya ada di situ, itu sudah tidak bisa memberikan ruang buat mereka. Akhirnya mereka ya nggak ada pilihan kecuali musnah. Entah itu mati, entah itu pergi dan nggak kembali. Padahal kalau kita bicara manusia dengan alam ya, ekologi manusia itu kan bicara bagaimana interaksi manusia dengan alam. Itu seharusnya kan manusia ini menjadi khalifah fil ard ya. Kalau kita bicara manusia, perannya, kalau dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 30, itu kan SK-nya itu, manusia itu punya SK nih dari Allah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kamu bukan jadi virus nih. Bukan jadi virus. Kamu jadi khalifah nih. Iya, khalifah itu mandataris. Mandataris apa tuh? Wakil. Manajer operasional lah gitu. Kalau ada owner toko, nah kita ini sebenarnya penjaga toko yang seharusnya ngejagain toko itu, gimana toko itu biar tetap aman, laris gitu ya. Tapi kita tidak boleh merusaknya. Jadi itu sih gambaran dari manusia yang harusnya punya peran sebagai khalifah. Dan Allah juga nggak cuman ngasih peran sebagai khalifah, nggak hanya ngasih peran aja sih, tapi juga ngasih potensi menurut saya. Potensi di ayat setelahnya tuh, ayat 31. Wa'allama Adama asma'a kullaha. Jadi manusia itu diberikan potensi berupa ilmu pengetahuan, referensi, konsep atas sesuatu, ya agar perannya tadi lengkap gitu. Jadi misalnya laut, air, apalagi daratan, pantai, udara. Ini kan masing-masing sebagai sebuah konsep itu kan punya potensinya, yang manusia kenali seharusnya. Gitu. Jadi kalau laut sebagai tempat hidup ikan yang bisa kita manfaatkan ikannya, ya dijaga kelestariannya. Seharusnya kan begitu. Gitu. Misalnya kan dulu kita belajar nih, air dari laut menguap kan, terus kemudian dibawa angin, awan kan, di satu titik kemudian hujan. Hujan turun di pegunungan, di pedesaan, di daratan lah ya, itu terserap oleh tanah karena di sana ada pepohonan yang memang menjadi reservoir air. Kemudian air meresap ke tanah, kemudian muncul sebagai mata air. Mata air mengalir di sungai yang alirannya itu bisa dimanfaatkan untuk irigasi, untuk air minum segala macam, dan kemudian kembali ke laut dalam wujud yang seharusnya diterima laut itu dengan baik, tidak kotor gitu. Nah, kita lihat kan sekarang beda banget kan? Jadi air menguap, jadi hujan. Karena reservoirnya nggak ada, ditebang, jadilah banjir. Banjir kan warnanya coklat. Nah, alirannya tidak lagi memberikan kemanfaatan sebagai irigasi, sebagai sumber kehidupan, tapi malah membuat kerusakan karena memang nggak ada tahanannya kan. Yang terjadi ya rumah diterjang banjir, jalan rusak, jembatan rusak. Kemudian dia tidak hanya air saja yang mengalir, tapi di situ ada gelondongan kayu yang kemudian merusak apa yang dilaluinya. Terus masuk ke laut, itu tidak lagi air, hanya air, tapi sampah, ada plastik, ada gelondongan kayu dan seterusnya. Artinya kita memutus daur hidrologi. Itu sih sebenarnya. Jadi manusia dengan perannya itu diberikan potensi sama Allah berupa akal, yang dari akal itu bisa mengakumulasi ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu bisa digunakan
untuk menjaga alam tadi gitu. Oke. Dapet, Itu Sat. sih. Nah, tapi Potensinya. pada faktanya, Sat, pada faktanya kita setiap kali manusia itu datang ke suatu tempat itu kan ngerusak. Nah, aku kan tadi nanya kan gini, Sat. Kayaknya emang manusia lebih baik gak usah ada aja ya. Punah aja kayak lebih bagus sih, Sat. Itu kayak Aku Thanos. ngerasa, iya bener. Bener. Siapa di sini penggemar Thanos? Atau enggak siapa di sini nonton Attack on Titan? Aku tuh penggemar Iron ya. Aku kayaknya kayak ngerasa dunia ini akan baik-baik aja kalau nggak ada manusia deh. Manusia terutama untuk manusia-manusia yang cacat secara moral ya, bukan cacat secara apa? Dia rakus, serakah. Itu kayaknya memang lebih baik mati. Karena satu kerakusan manusia ini itu bisa ngerusak jutaan makhluk hidup gitu. Nah, itu yang ketiga menurutku. Yang ketiga bicara pengaruh. Jadi manusia itu keberadaannya itu bisa berpengaruh positif, bisa berpengaruh negatif. Namun pada kenyataannya gitu ya, pengaruh negatif itu yang sering kali dominan kan. Kita lihat mulai dari individu. Begitu banyak orang-orang yang tidak peduli pada alam. Entah itu buang sampah sembarangan. Itu gede banget, Sat. Bener, Sat. Apalagi kan deket rumah di samping deket rumah kan ada sungai, Sat. Itu orang-orang tuh bener-bener sekarung dibuang gitu aja. Itu kayak aku pengen gue gapok tapi nggak bisa. Iya, dari lini terkecilnya udah keras banget, Sat. Iya, apalagi tuh maksudnya kecil aja udah kayak gitu. Udah kayak gitu, bener. Apalagi pabrik besar, pipa-pipa yang dialirkan ke sungai, ke laut, yang di situ isinya polusi. Iya. Itu kan nggak hanya merusak pandangan, nggak hanya merusak aroma, tapi juga pasti biotanya di situ hancur juga. Itulah makanya manusia tuh harus sadar perannya, sadar potensinya, dan sadar pengaruhnya. 3P. Ya kan, ini aku di sini pengaruhnya apa nih? Harus dipikirin. Aku harus membawa pengaruh yang positif. Nah, positif inilah yang harus dipikirkan dari potensi-potensi yang ada itu. Tapi Sat, aku tetap belum kejawab dan aku ngerasa kayak aku termasuk orang yang ngerasa lebih banyak manusia yang dikontrol sama kepentingannya, sama kerakusannya dibandingkan manusia yang sadar akan ini. Nah, maka aku lebih ridho manusia nggak ada. Nah itu kan berarti paham seperti itu. Itu apa tuh, Sat? Ya gini, kalau kita bicara individual itu berarti problemnya ada di manusia. Tapi kalau bicaranya sudah pada skala yang lebih luas, ini kok kebanyakan manusia kayak gini sih. Iya benar. Maka kita harus melihat ini dalam konteks nggak hanya individual, tapi sistemik, Pak. Gimana tuh, Sat? Sistemik itu misalnya begini, kita hari ini itu dididik untuk menjadi orang yang sangat peduli pada nilai-nilai ekonomi. Ya kan? Sekolah aja tuh. Sekolah itu tujuan besarnya apa sih sebenarnya? Kerja itu sebenarnya pengen dapat apa sih? Uang. Nah, karena ukurannya uang itulah hal-hal yang tidak bernilai ekonomi tinggi atau hal-hal yang tidak menghasilkan uang itu akan tidak jadi prioritas gitu. Makanya orang-orang yang berkuasa nggak peduli nebang pohon sebanyak apapun karena yang penting bagi dia uang. Iya kan? Itu. Aku pengen misu. Lebih besar lagi bahwa sistem yang bekerja saat ini itu memang kayak investasi uang. Misalnya orang berkuasa. Bisa nggak sih sekarang orang berkuasa nggak pakai uang? Nggak bisa. Kalau kita bicara kekuasaannya, tadi kamu bicara kerusakan alam itu kan dihasilkan dari proses-proses politik ya, kebijakan, penggundulan hutan, deforestasi, yang semuanya itu adalah ukurannya adalah gimana mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, mereka terpilih saja itu kan berinvestasi finansial kan. Untuk menjadi kepala desa katanya sekarang 10 miliar misalnya. Gila, untuk menjadi DPRD berapa 50 miliar. Dan masanya itu kan 5 tahun. Artinya sistem ini, aku nggak terlalu menyalahkan orangnya sih di titik ini. Kan sistem ini memaksa orang untuk berpikir nih. Dalam 5 tahun itu gimana caranya mengembalikan yang 50 miliar itu. Yang di depan mereka adalah ada hutan nih. Tinggal hitung nih ada berapa kayu di situ.
Ada hutan nih, oh ternyata di bawah hutan itu nggak cuma tanah, ada tambang. Kalau cuman kayu ditebang, itu keuntungannya kan cuma satu. Kayu ditebang, habis itu ditanamin kelapa sawit, misalnya. Kan lebih menghasilkan. Betul. Tuh. Jadi karena paradigma, kalau aku bilang paradigma kapitalis ya. Karena orang itu berpikir uang. Kapitalis itu kalau bahasa Arab kan Ra'sumaliyah. Kepalanya duit aja. Kepalanya duit aja. Artinya itu yang menjadi penting gitu. Jadi ini seberapa untung aku di situ. Itu sih menurutku. Jadi tadi selain aspek individual, kita harus naik nih pada pembahasan bahwa kita begini. Itu karena dipaksa oleh sistem yang sekarang ini dominan. Itu yang membuat ya segala sesuatu diukur dengan kacamata uang. Aku udah semboyan nih, ya kan. Jadi sebenarnya kita tuh bisa rusak kayak gini. Kan aku termasuk aku tim di mana setuju manusia tuh musnah aja nih. Ya kan? Nah terus ternyata kita serusak dan seegois, searogan dan serakus ini itu terjadi karena sistem, gitu kan? Nah karena sistemnya udah rusak, membuat manusia banyak rusak. Alasan apa lagi? Kalau misalnya manusia tuh mendingan meninggal aja semua. Bener. Pikiran kamu tuh kayak pikiran malaikat, Pak. Kan di ayat 30 Al-Baqarah itu kan begitu kan. Jadi malaikat itu kan dalam tanda kutip protes ya. Ketika Allah mau menciptakan manusia itu. Ya Allah, kamu menciptakan sosok yang namanya manusia yang katanya mau jadi khalifah fil ard itu. Itu dengan apa ya? Dengan potensi pertama merusak. Yang kedua berantem. Bunuh-bunuhan. Iya. Apalagi nih saya ngeliat Sudan, Gaza, aku ngerasa kayak mati aja mendingan semuanya. Iya. Ya, itu kan kembali lagi kalau kita bicara dalam konteks ekologi. Rebutan sumber daya itu kan bagian dari sebab adanya konflik-konflik berdarah itu. Di Sudan. Itu kan emas. Gitu ya. Jadi pikiran kamu tadi itu nggak salah, Pak, menurutku. Itu pikiran malaikat. Cuman Allah kan menjawab di ayat itu juga kan, bahwa ini a'lamu ma la ta'lamun. Iya, bahwa Allah itu lebih mengetahui atau Allah mengetahui, sedangkan malaikat itu pada posisi yang dia nggak tahu gitu. Nah, ketidaktahuannya malaikat adalah tadi Allah memberikan potensi. Karena kalau manusia itu kemudian memaksimalkan potensi kebaikannya, itu dunia akan baik-baik saja, dunia akan diliputi rahmat. Rasulullah itu kan diutus untuk menebar rahmat untuk semuanya. Artinya memang manusia diberikan potensi yang luar biasa itu agar pengaruhnya itu menjadi baik gitu. Jadi ya ketika manusia itu beriman, yang kedua bertakwa, maka janji Allah ia akan diberikan keberkahan dari langit dan bumi. Gitu. Nah, setelah aku baca lebih dalam, ternyata iman dan takwa, iman itu sebagai pondasi dalam segenap pikiran, aktivitas manusia. Nah, takwa itu kan bagian dari sesuatu yang tidak hanya dalam hati gitu, tapi juga dalam perbuatan. Kalau Ali bin Abi Thalib itu kan menyampaikan iman itu kan ada 4. Al-khaufu minal jalil, artinya dia tunduk kepada Allah. Yang kedua al-amalu bitanzil, jadi dia melakukan aktivitas itu sesuai dengan tata aturan Allah. Yang ketiga, ketika dia melakukan aktivitas itu dia menghasilkan sesuatu, itu ar-ridho bil qalil. Dia ridho dengan segala sesuatu yang didapatkan ya. Jadi isinya sabar dan syukur. Bukan ukurannya bukan duit. Bukan duit. Yang keempat adalah al-istidadu li yaumir rahil. Jadi dia menyiapkan hari akhir.
Jadi itu mah sistemik banget kan. Sistemin banget. Kayak sekarang tuh kayak gue dapat sedikit, enggak, gue pengen punya lebih besar. Iya. Lu punya mobil, gue punya mobil 5. Lu punya mobil 5, gue harus 10 gitu. Yang terakhir itu tadi, bahwa segala sesuatu itu yang dia lakukan itu enggak tujuan jangka pendek, tapi tujuan jangka abadi gitu. Al istidadu liyaumir rahim. Nah, itu kalau terinstal di individu, kita bisa bayangin tuh. Itu akan menciptakan masyarakat jadi malu yang bertakwa. Iya bener. Aku juga, ini keren banget konsepnya. Oh, iya. Aku udah sampai titik mana. Kita membayangkan juga yang keempat, kalau pemerintahnya atau kekuasaan ini berorientasi pada 4 hal ini ya. Iya. Dari mulai individu, masyarakat, negara itu beriman dan bertakwa gitu ya. Ya bener sih. Kita akan dilimpahi keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi. Dan konteksnya ini bukan pada aspek orangnya ulama semua ini, orangnya besurban semua. Ya, tapi mereka menjalankan aktivitasnya itu sesuai dengan Islam secara keseluruhan. Ini sebenarnya konsepnya keren banget sih, Set. Ya. Tapi aku tetap tidak percaya dengan manusia. Soalnya aku ngeliat ini kan konsep dari agama kan. Bahkan sekarang agama hari ini itu dijadikan sebagai komoditas untuk uang itu sendiri. Benar. Kan harusnya kan sesuatu yang lebih panjang kan, yaitu akhirat kan, kebermanfaatan, buat jangka abadi dan yang ngebalas Allah bukan duit, gitu kan. Tapi sekarang justru orang-orang yang ngelegalin tambang, menjadi pendukung kerusakan itu justru dari orang-orang beragama. Gimana Ustaz? Ya kan, setan bener kan? Iya. Jadi kalau kita lihat memang agama di titik ini tidak menjadi sumber, tidak menjadi dasar, tidak juga menjadi sumber hukum, tapi menjadi komoditas, menjadi sesuatu. Oh, berubah nih? Ya, seharusnya kan agama itu kan menjadi pondasi kita. Kalau kita berbuat buruk, aku ingat Allah nih, sehingga aku nggak jadi berbuat buruk, gitu. Ternyata tidak di level itu. Bahkan kalau kita lihat pejabat-pejabat yang disumpah itu kan di atasnya, kalau di agama Islam misalnya pakainya Al-Quran gitu. Nah, di level itu kemudian kita bertanya dong, kejadian tadi ini mereka kan juga menggunakan simbol-simbol agama gitu. Pun kalau lagi pemilu mereka pakai peci gitu. Tapi yang kedua, apakah style yang mereka pakai gitu ya, simbol-simbol yang mereka pakai itu kemudian juga berimplikasi pada kebijakan yang dipakai gitu. Jadi ini sebagai simbol saja, agama ini hanya sebagai simbol, atau agama itu terintegrasi pada kebijakan-kebijakan yang ada juga gitu. Nah, ternyata kan tidak. Ternyata kalau kita bicara dalam konteks prakteknya, itu jauh dari agama, gitu. Mereka Muslim, tapi juga mereka menghalalkan riba, gitu misalnya. Mereka Muslim, tapi mereka merusak alam. Mereka Muslim, tapi mereka menandatangani deforestasi, di mana ini jauh dari aturan-aturan yang seharusnya mereka yakini dan mereka terapkan gitu. Jadi ada kontradiksi di sini, Pak. Simbolnya dipakai tapi isinya dibuang gitu. Al-Qur'annya dipakai sebagai alat sumpah tapi isinya diinjak-injak, kalau aku tuh melihat gitu. Ini yang membuat aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan, kebijakan-kebijakan yang mereka buat itu justru jauh dari ajaran-ajaran yang tadi. Jadi kayak kita bicara ini Muslim tapi tidak melaksanakan tata aturan Islam. Itu ada kan? Ada. Muslim tapi nggak sholat, Muslim tapi nggak puasa, Muslim tapi nggak zakat gitu. Kalau diluaskan lagi, ini Muslim tapi mereka memakan riba, mereka melakukan praktik riba. Ini Muslim tapi hukum yang diterapkan adalah hukum
bukan buatan Allah, tapi buatan manusia. Kan kalau udah buatan manusia kan di situ transaksinya kepentingan manusia dong. Kembali tadi misalnya, ini mana yang menguntungkan gitu. Sehingga di titik ini kemudian kalau kita bicara sistem hukum yang sekarang nih ya, itu ya jauh dari itu. Jadi mereka beriman sebagian yang membuat mereka itu memiliki keuntungan buat mereka, tapi hal-hal yang dirasa tidak menguntungkan buat mereka, itu mereka tinggalkan. Nah, di titik itulah kemudian tadi pertanyaan antum yang menanyakan, mereka kayaknya religius, tapi kenapa rusak juga? Gitu. Ya, mereka mengimani sebagian, tapi sebagian yang lain, yang justru hal-hal yang strategis, yang sifatnya muamalah, itu mereka tinggalkan. Itu sih. Itu dimention banget sih dalam konsep. Oke, aku dapat di poinnya Sat. Jadi poinnya adalah ini sistem yang Allah Subhanahu wa taala turunin udah bagus banget nih, ya kan? Tapi manusia hari ini itu tidak mau memakai standar Tuhannya. Tadi yang Ustaz bilang kan akhirnya mereka itu memakai hukum yang memang beririsan sama manusia, sehingga kalau irisan sama manusia itu ada kepentingan. Nah, kan berarti ya susah nih antar menggeser kepentingan sesama manusia, diri sendiri aja menggeser kepentingan diri sendiri susah banget, apalagi sesama manusia nih, dengan menuju menggeser ke kepentingannya Allah, ya kan? So, aku belum percaya sama manusia lebih baik mampus saya semua. Nah, tapi aku udah tahu nih, oke. Intinya agama itu Allah turunin untuk kita tuh bukan cuma sekedar ngadopsi atau meyakini, tapi harus menerapkan, dan bukan juga sebagian, harus seluruhnya. Kasih aku quote dong, Set. Ini kayaknya kita udah kepanjangan dan ada banyak sebenarnya hal yang pengen aku tanyain ke Ustaz Husein. Cuman untuk saat ini Ustaz Husein kasih quote dulu nih, biar aku lebih percaya sama manusia. Ini quote bukan dari aku ya. Ini quote datang dari Allah. Oh gitu, Zat. Gimana, Zat? Udhulu fisilmi kafah. Jadi kalau kita masuk ke dalam Islam, itu jangan sebagian-sebagian. Jangan kayak prasmanan yang disukai diambil, yang kira-kira menurutku aku nggak suka nih, itu ditinggalkan. Akhirnya dari titik itulah ya kita nggak mau ya, begitu kita beriman pada Allah, ya kita tunduk patuh aja. Semuanya kita ambil. Itulah yang disebut sebagai kafah. Baik dalam aspek ekonomi kayak tadi ya, aspek kepemilikan itu kan bidang-bidang ekonomi itu. Nah, di titik itulah aku melihat manusia akan mendapatkan kemaslahatannya di dunia dan di akhirat. Gitu sih. Oke, doain aku ya guys ya. Aku doain semua teman-teman yang nonton ini, kita bisa jadi sebaik-baiknya manusia, jaga alam, pikirannya panjang buat kepentingan sendiri, kepalanya bukan duit doang. Tapi aku tetap gak percaya. Makasih guys sudah nonton. Tungguin episode selanjutnya karena akan ada pertanyaan yang menurut aku penting untuk aku tanyain ke Ustaz Husein, ke Bapak dosen ini. Hari ini nggak percaya itu bagus karena itu menjadi titik kita akan terus menggali, belajar. Kan manusia itu senantiasa curious ya, pengen tahu dan skeptis. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang baru, itu dia pikir ulang dulu. Nah, di titik itulah dia nanti akan memilih memang sesuatu yang terbaik buat dia, dan itu biasanya kalau kesadaran itu muncul, pilihannya akan sangat kuat pijakannya, dan efeknya juga akan sangat besar. Oke, sampai jumpa di episode jeda berikutnya. Buat teman-teman yang punya rekomendasi tempat atau orang yang harus kita kunjungi untuk bisa kita ambil pelajaran darinya, jangan lupa tulis di komen ya. Thank you.